Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kartika, mahasiswi STKIP Muhammadiyah Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan anak usia dini untuk memenuhi tugas UTS semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryati MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat psikis atau mental yang berlangsung secara bertahan sepanjang manusia hidup untuk menyempurnakan fungsi psikologis yang diwujudkan dalam kematangan organ jasmani dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih kompleks, misalnya kecerdasan, sikap, dan juga tingkah laku. Masing-masing aspek memiliki tahapan yang akan dilalui anak. Pada masa usia dini, anak mengalami tumbuh kembang yang luar biasa, baik fisik motorik, kognitif, emosi, moral, sosial, dan juga bahasa. Pada masa usia dini, anak mengalami masa keemasan yang merupakan masa di mana anak mulai peka dan sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Adapun perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor, faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor genetika atau keturunan dan juga faktor hormon. Faktor genetika lebih menekankan pada aspek fisiologis dan juga psikologis yang dibawa melalui aliran darah dalam kromosom, sehingga faktor ini bersifat statis, misalnya bentuk, sifat, kesehatan, fisik, kepribadian, minat, bakat, dan juga kecerdasan. Faktor hormon berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak dan juga remaja. Faktor ekstern meliputi keluarga, kelompok teman sebaya, pengalaman hidup, dan juga kesehatan lingkungan. Perkembangan menurut beberapa ahli. Yang pertama, teori perkembangan menurut Piaget. Teori ini menekankan bahwa pada anak-anak, informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan, tapi anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Adapun tahap perkembangan kognitif menurut Piaget adalah 1. Sensi-motor stage, yaitu dari lahir sampai usia 2 tahun. Yang kedua ada pre-operational stage, dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga ada concrete operational stage, yaitu dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat ada formal operational stage, dari usia 11 tahun sampai 15 tahun. Yang kedua, teori perkembangan menurut Lev Vygotsky. Ada beberapa poin perkembangan menurut Vygotsky, yaitu 1. Perkembangan potensi intelektual sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di lingkungan sosial budayanya. Dia menyetujui teori Piaget yang berbunyi perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda untuk setiap orang. Dan dia tidak menyetujui teori Piaget yang berbunyi bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Perkembangan menurut Vygotsky selanjutnya yaitu perkembangan manusia, khususnya dalam belajar dan berpikir, adalah merupakan fungsi dari lingkungan sosiokultural di mana manusia tumbuh. Perkembangan kognisi manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya.
Perkembangan selanjutnya menurut Vygotsky yaitu setiap bayi yang dilahirkan membawa beberapa fungsi mental dasar seperti perhatian, sensasi, persepsi, dan juga memori. Dan melalui transformasi budaya dan proses mental, fungsi mental berkembang sehingga akhirnya terjadi perubahan menjadi fungsi mental yang lebih tinggi. Itulah perkembangan menurut beberapa ahli. Dengan demikian berakhir sudah presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas semua kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.